Hai chess lovers, saya akan ajak kalian untuk melihat permainan atraktif, permainan yang sangat menarik untuk kita tonton dari FIDE World Rapid Chess Championship 2022 mempertemukan pecatur India yang terkenal dengan taktikalnya Arjun Erigaisi melawan Shahriar Mamediarov, pecatur Azerbaijan yang juga kalian pasti tahu ya, gaya mainnya itu sangat sporadis dan sangat taktikal banget. Nah teman-teman, mereka bertemu di babak terakhir dan permainan ini patut kita tiru karena ada permainan yang penuh taktik dan akurasi yang sangat matang dari seorang Arjun Erigaisi. Sebelum itu, jangan lupa like dulu video ini, jangan lupa di-share, dan jangan lupa di-subscribe juga channel ini supaya channelnya terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Arjun Erigaisi, buat teman-teman yang belum tahu, dia merupakan pecatur India. Salah satu pecatur muda yang hebat nih teman-teman, yang akan menggantikan Wiswanathan Anand. Arjun memulai dengan langkah D4 dan hitam menjawab dengan kuda F6. Ini kontrol waktunya 15 menit plus 10 detik. Kemudian Arjun memainkan London System. Nah, siapa yang suka London System? Ini bisa lihat nih gaya menyerang atraktif dari Arjun ini. Gajah F4, hitam D5, putih E3, dan hitam langsung gajah G4. Ya, meskipun jarang kita lihat ya teman-teman gajah G4 ini, tapi justru kita melihat jawaban menarik dari Arjun. Setelah hitam gajah G4, putih langsung menteri D3 guys. Jadi langsung kabur. Tujuannya juga bagus banget. Dia coba skak menteri B5. Skak dan dapat pion. Menteri D3, hitam menteri C8, putih C4. Hitam E6, putih kuda C3, dan hitam gajah B4. Nah tapi kalau kita lihat ya, setelah menteri D3, kayak salah posisi nggak sih? Gajahnya yang harusnya di sini, tapi menterinya yang sekarang di petak D3. Nah ini nih, gimana cara putih manuver posisi yang kelihatannya kalau di level kita teman-teman, kelihatannya nggak enak, tapi dirubah jadi enak guys. Arjun melanjutkan dengan kuda F3, hitam melakukan rokade, dan putih A3. Nggak mau ditekan lama-lama lewat gajah B4. Gajah tarik mundur ke petak D6, putih kuda E5. Ini poin penting kalau kita main London System, menguasai petak E5 guys. Jadi langsung kudanya loncat ke petak E5, hitam gajah F5. Putih tarik mundur menteri ke petak D1, hitam melakukan penukaran pion, gajah memukul pion, kemudian hitam benteng D8. Menghindari pin, putih lakukan menteri E2, dan Mamediarov menukar gajah dengan kuda. Kemudian pion memukul gajah, ini juga pilihan menarik ya. Menurut saya gajah memukul kuda ini juga interesting ya teman-teman, menarik banget. Karena sebenarnya kalau kita mau pilih langkah lain masih bisa dengan mengembangkan perwira kuda B ke petak D7. Nah apa sih yang pengen diraih oleh Mamediarov? Gajah memukul kuda ini juga menarik juga ya. Kita nggak bisa lihat dalam satu hitungan aja teman-teman, karena kalau gajah memukul gajah, bagaimana hitam melanjutkan permainan, mungkin akan dilanjutkan dengan kuda B ke petak D7 gini guys. Nah masih belum terlihat apa yang pengen diraih oleh pemain hitam. Nah tapi menariknya Arjun di sini malah memukul dengan pion, yang membuat secara struktur pion yang nggak enak ya sebenarnya, dua pion tumpuk gini. Nah, tapi kenapa dia lakukan itu? Ya Arjun ingin nyerang lewat sayap raja guys. Jadi setelah kuda FD7, Arjun melakukan langkah tak biasa, lakukan rokade panjang. Padahal hitam memiliki gajah yang menyorot sampai ke petak B1. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kok ini boleh rokade? Selama raja yang tidak dihalangi pergerakannya, itu boleh rokade guys. Rokade panjang, hitam kuda B6, putih M4, menutup kekuatan gajah terang milik hitam, hitam gajah G6, putih gajah A2. Hitam kuda C6, putih gajah G5. Pertukaran benteng terjadi. Kemudian hitam H6. Ya, harus lakukan itu karena kalau kuda memukul pion, akan terjadi skakster dengan benteng D8. H6, putih gajah H4, hitam memukul pion E5. Nah, inilah Mamediarov guys, saya udah mention di awal ya, kalau dia merupakan pemain taktikal. Nah, mendapatkan kesempatan untuk melakukan skakster dengan benteng D8, tapi Arjun tidak lakukan itu.
Arjun malah memilih langkah F4. Nah, ini kenapa dia nggak mau benteng D8, teman-teman? Karena di sini mungkin Arjun melihat, ya mungkin dia mendapatkan keuntungan dengan pertukaran menteri dan benteng gajah ya. Tapi hitam juga memiliki kekuatan karena penguasaan jalur D-nya ini sangat kuat, guys. Dan kuda di petak E5-nya ini sangat kuat. Nah, seorang pemain taktikal nggak mau permainannya itu di bawah kontrol lawannya. Artinya dia memilih langkah F4. Boom. Gak mungkin seorang Arjun gak ngeliat ya skakster seperti itu, guys. Setelah F4, kuda C6. Jadi Arjun walaupun kalah pion, tapi dia tetap mengontrol permainan, teman-teman. Arjun menambah tekanan dengan langkah G4, hitam F6. Nah, coba teman-teman pause videonya dan tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Arjun Erigaisi, guys. Karena ini taktikalnya menarik nih. Teman-teman, Arjun Erigaisi mendorong pion E5. Hitam memukul pion, tapi Arjun mendorong pion F5. Nah, ini adalah cara menarik dari Grandmaster Elo Rating 2700 ke atas, guys. Bagaimana dia meruntuhkan pertahanan lawan. Jadi kalau kita mungkin langsung F5 ya, teman-teman ya, kalau pola pikir kita. Karena kita menganggap dorong E5 itu rugi. Nah, tapi setelah dorong E5, pion memukul pion, F5, hitam gajah F7, karena ada ancaman skakster dari gajah A2. Arjun mendorong lagi pionnya. Jadi, dia langsung meruntuhkan kekuatan dari hitam. Hitam menolak dengan G5, putih gajah G3. Hitam kuda D5, putih gajah memukul pion E5. Hitam menteri E8. Bagaimana cara kalian kalau kalian jadi Arjun Erigaisi, guys? Mendobrak pertahanan hitam. Hampat bang, bener banget, hampat guys. Boom. Hitam tidak mau memukul pion, karena kalau dia lakukan pion memukul pion, maka putih akan mendapatkan keuntungan dengan menteri ke petak D2. Ancam pion H6. Wah, kan bisa dimakan ya gajahnya? Iya, tapi menteri memukul pion H6, ini bahaya, guys. Sorry. Lakukan kuda D5 terlebih dahulu, makan lagi, dan putih akan menteri memukul pion H6. Kalau dia menteri F8, maka putih akan lanjutkan dengan menteri G5. Kalau kuda G6, putih akan lanjutkan dengan benteng memukul pion D5. Boom. Ngeri ya. Kalau dia C6, maka putih akan benteng F5. Ini ada ancaman ini, guys. Oke, kita back to the game. H4, Mamediarov menjalankan benteng D8. Putih lanjutkan dengan pion memukul pion memukul pion, dan benteng manuver ke petak H1, mengambil jalur yang terbuka. Hitam gajah G6, putih menumpuk menteri ke petak H2. Sekarang serangannya sangat berbahaya ke petak H8. Dan lakukan skakmat ke petak G7. Hitam raja F7, putih menteri H6, hitam menteri F8. Putih menteri memukul pion G5, dan hitam melakukan blunder dengan menteri ke petak C5. Nah, teman-teman coba temukan langkah pembunuh, teman-teman. Langkah killer move-nya di langkah ke-33 yang membuat Mamediarov menyerah, teman-teman. Benteng H7 dong, Bang. Betul banget. Boom. Mamediarov menyerah. Jika dilanjutkan dengan gajah memukul benteng, maka putih akan memainkan langkah menteri G7. Raja E8, putih akan melanjutkan dengan F7, raja D7, dan putih akan melanjutkan dengan F8 menteri. Raja ke petak C8 karena ada skak, menteri memukul menteri, ya putih sudah menang. Nah, apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh hitam ketika putih menteri memukul pion G5? Maka harusnya di sini hitam memainkan langkah yang mencegah benteng ke petak H7. Teman-teman mungkin tahu apakah jalan menteri G8? Atau ada langkah lain, guys. Tapi pada posisi ini memang putih sudah unggul ya. Atau kuda memukul gajah E5. Ya, ini dapat dilakukan. Menteri memukul kuda, dan hitam dapat melanjutkan dengan menteri D6. Itulah teman-teman, karena waktunya tinggal 52 detik juga lah yang membuat Mamediarov tidak melihat ada benteng H7. Tapi jelas dia sudah mengalami tekanan dari middle game dan membuat dia akhirnya ya pengen keluar juga lah dari tekanan itu. Namun sayang
Arjun Erigaisi menemukan langkah luar biasa benteng ke petak H7 guys. Yang harus kita tiru dari setup Arjun Erigaisi dengan pengorbanan pion tadi teman-teman. Dorong E5 dulu, makan, baru F5. Gajah F7, baru F6. Ini indah banget sih pemahaman posisi dari Grandmaster Sultan. Teman-teman jangan lupa bantu video ini berkembang supaya RL Chess terus semangat mencari bahan untuk kita pelajari bersama supaya meningkatkan skill catur kita. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi guys. Sayang Arjun tidak mendapatkan 3 besar ya di kejuaraan dunia Rapid and Blitz. Bagaimana skala nilai buat partai ini teman-teman dari angka 1 sampai 10?